Ini hal nggak biasa ya, tapi kok bener sih? Yuk kita bahas yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kita sering banget ya mendengarkan sebuah petuah-petuah dari pagar kehidupan yang aneh, tapi kok ternyata setelah dipraktekin bener juga. Nah, kalau kamu suka dengan hal-hal seperti itu, ini hari keberuntungan kamu nih. Kenapa? Di hari ini, di video ini lebih tepatnya, kita akan kembali ngebahas gimana cara ala pagar kehidupan yang masuk akal banget bisa dipraktekin langsung bahkan untuk bisa mendapatkan rezeki secara lebih, secara masuk akal dan bahkan senang banget nih kalau kamu yang jomblo. Bener, bisa juga dipakai untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Jadi sekarang apapun yang sedang kamu lakukan, saya tahu kamu sambil dandan, sambil masak, sambil nyapu, atau siap-siap sambil minum kopi gitu ya. Tenang aja, lanjutkan itu semua, tapi coba deh dengerin. Bisa jadi apa yang saya katakan ini pas banget buat kamu di hari ini. Gini teman-teman, kamu tahu nggak, di dalam hidup ini itu unik sekali. Yang Maha Kuasa itu selalu bekerja dengan caranya yang unik sehingga sebagian orang kadang-kadang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Padahal Tuhan itu ada dan selalu ada, cuman cara kerjanya aja yang betul-betul terlalu unik kalau bagi saya. Termasuk yang satu ini. Ada satu trik untuk membuat rezeki kamu jadi bagus. Trik itu saya beri nama memanfaatkan magnet semesta. Wah, seru nih. Seru kan? Iya, bener. Di semesta raya ini ada magnet-magnet rezeki. Kalau saya bicara rezeki itu bisa termasuk jodoh, kesehatan, dan sebagainya ya. Dan itu beneran ada loh. Nah sekarang saya akan menjabarkan bagaimana caranya kita menggunakan magnet-magnet semesta ini agar hidup kita, hidup kamu sebagai sahabat saya tuh paling tidak membaik perlahan tapi pasti. Gini caranya loh. Pertama, teman-teman, kita harus tahu dulu nih apa yang saya maksud dengan magnet rezeki. Magnet rezeki itu pada dasarnya adalah memanfaatkan magnet yang ada di semesta raya ini. Dan magnet semesta raya itu loh yang kita harus tahu. Apa coba? Apakah kamu sudah tahu? Betul sekali. Magnet semesta yang saya maksud adalah manusia-manusia yang kalau kita bahagiakan entah aneh tapi nyata rezeki kita malah jadi lancar selancar-lancarnya. Saya ulangi. Magnet-magnet semesta itu banyak. Salah satunya adalah orang-orang yang entah bagaimana ceritanya kalau kita bahagiain orang-orang ini secara ikhlas nih, rezeki kita tuh bukannya mampet, bukannya habis, tapi malah ada aja rezekinya. Nah ini, sekarang saya akan menjabarkan siapa aja sih orang-orang yang dimaksud Mas Aryan yang termasuk ke dalam magnet semesta raya ini. Saya jabarin. Yang pertama adalah siapa? Betul, diri kamu sendiri, diri kita sendiri. Teman-teman, dengarkan baik-baik ucapan saya. Saya tidak menyuruh kamu untuk menjadi boros untuk diri sendiri. No, tidak. Tapi saya menyuruh kamu untuk bisa melakukan sesuatu yang membuat diri kamu sendiri itu jadi bahagia gitu loh. Contohnya, lepasin dong orang-orang yang terbukti jadi racun bagi hidup kamu. Kalau dia udah terbukti orang yang salah, jangan main drama deh. Gak ada yang peduli dengan drama kita, gak ada yang peduli dengan drama kamu. Yang kasihan tuh orang-orang yang beneran sayang sama kita, yang beneran sayang sama kamu. Kalau orang-orang yang salah, itu mah gak peduli. Jadi sekarang yuk teman-teman kita yang mungkin racun kita jauhin pelan-pelan. Gak usah dipikirin. Pasangan-pasangan kita yang terbukti racun. Aduh ya, saya nyebut pasangan-pasangan berarti lebih dari satu. Iya, mantan-mantanmu itu loh. Udahlah, jangan dihubungin lagi, jangan dikepoin lagi ya. Gak usah dipikirin. Hapus saya lebih baik kamu buang tuh semua kenangan itu. Gak usah pakai kata tapi. Stop drama. Hidup tidak butuh drama kamu. Stop cengangas-cengenges, oke? Hidup tidak butuh drama kamu.
kamu harus bisa lepas dari itu. Dan kamu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, selain diri kita sendiri udah lepas dari racun, yang kedua adalah betul, orang tua kita sendiri jika mereka masih ada, terutama ibumu. Ini luar biasa loh teman-teman. Bener deh. Kalau kamu masih punya orang tua, ya saya akan jelasin dulu dari kamu yang punya orang tua ya. Jadi kalau orang tua udah nggak ada, nanti tenang aja saya kasih tahu jurusnya gimana. Ini kalau yang bagi masih punya orang tua dulu nih. Saya tidak tahu hubungan kamu dengan orang tua baik atau mungkin kurang baik. Yang saya peduli adalah diri kamu sendiri. Kamu itu harus jadi orang yang sukses. Cara menjadi orang yang sukses adalah kamu harus bisa rutin membahagiakan orang tuamu, tidak peduli seberapa dia menyakitkannya untuk diri kamu. Ini yang susah. Ngebahagiainnya gimana mas? Terutama ibu ya. Coba deh, kamu punya uang. Kamu kasih ke ibumu sebagian. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk hadiah. Sebagai anak pasti kita tahu dong ibu atau bapak kita tuh sukanya makanan apa sih? Sukanya barang apa sih gitu ya? Beliin barang itu atau mungkin kamu tabung dulu buat bisa beli barang itu kalau barangnya agak mahal gitu ya. Beliin, kasih ke beliau. Dan setelah itu kamu gak usah pedulikan reaksinya. Kalau reaksinya sedih, ya sudah, kita peluk, mungkin terharu gitu ya. Kalau reaksinya cuek, ikhlasin. Tapi kalau reaksinya happy, di depan muka kamu semuringah gitu, alhamdulillah, puji Tuhan, kamu syukuri itu. Yang membuat kita jadi berat ketika menolong orang tua adalah ketika kamu menolong diri kamu selalu menunggu respon balik. Itu yang salah. Jadi sekarang coba deh ya, ini bener loh. Kamu bahagiain orang tua kamu deh. Kasih uang atau kasih barang atau makanan apapun secara rutin. Bukannya tiap hari ya, tapi ya rutin lah. Sebulan sekali mungkin, seminggu sekali. Kamu kasih kepada orang tua, terutama ibu, jika mereka masih ada. Lihat perubahan rezeki yang ada pada diri kamu. Sebenci apapun kamu terhadap mereka, tetap mereka orang tua kita, orang tua kamu. Itu tidak bisa diampuni apapun alasan kalau kita mau benci balik mereka. Oke? Agak susah, tapi kamu bisa. Lakukan ini. Uji perkataan saya. Nah, bagaimana kalau orang tua saya sudah dipanggil Tuhan, Mas, atau tidak ada? Simple. Setiap kali kamu bangun pagi, langsung buka handphone. Kamu cari aplikasi Kitabisa. Oke, itu gratis tuh kalau Android. Kalau iPhone mungkin saya nggak tahu ya. Saya bukan pengguna iPhone. Kamu cari pokoknya aplikasi apapun deh namanya yang bisa kamu gunakan untuk bersedekah. Setelah kamu menemukan orang atau orang-orang yang bisa kamu sedekahi di aplikasi itu, dengerin baik-baik. Kamu berdoa sama Tuhan seperti ini kurang lebih. Ya Tuhan, saya niat bersedekah untuk anak yatim misalnya. Dan saya mohon berikanlah sebagian pahala ini untuk ibu saya atau bapak saya yang bernama siapa sebutkan. Setelah itu baru kamu sedekah dan kamu katakan terima kasih, alhamdulillah atau puji Tuhan. Selesai. Itu pun sama loh efeknya, bener deh. Itu dia, itu yang benar. Dicoba ya, praktekin uji perkataan saya. Nah yang ketiga, ini juga paling penting. Ini khususnya buat kamu yang sudah punya pasangan, terutama kita sebagai suami udah punya istri nih. Pak, ini bener loh Pak. Ya, ini pasti sang istri senyum nih, dengerin. Kalau kita ikhlas bahagiain istri dengan materi terutama, aneh tapi nyatanya rezeki kita sebagai suami Pak itu ada aja alirannya. Tambah banyak, tambah berkah. Ini fakta. Ini benar Pak, sudah saya ujikan, saya sudah menikah juga, saya sudah punya pasangan. Dan setiap saya lihat orang yang melakukan hal yang sama nih, teman-teman saya juga begitu. Jadi ketika istri minta sesuatu Pak, aneh tapi nyatanya kalau ada duit makasih aja Pak, ikhlas. Anehnya itu duit bukannya habis, malah nambah. Kenapa? Nah setelah saya telusuri, ketika kita dulu menikahi wanita yang jadi istri kita, bukankah kita sudah mengikat janji di depan Tuhan? Kalau kita sudah mengikat janji di depan Tuhan, berarti kita berjanji salah satunya ingin menafkahi dia sebagai seorang suami yang baik. Dia sebagai istri untuk kita, betul nggak Pak? Nah ketika kita berjanji di depan Tuhan yang maha melihat,
Tuhan itu melihat. Kita sebagaimana mestinya seorang suami harusnya menafkahi salah satunya melalui uang juga, Pak. Jadi coba deh, ini bener ya. Kalau kita pengen rezeki kita bagus, bahagiain istri. Kalau kita pengen rezeki jelek, udah kecewain aja istri terus. Semakin kecewa istri kita, semakin sakit hati istri kita, pelan tapi kita pasti bangkrut, Pak. Itu udah fakta. Ya, jadi sekarang cewek-cewek ini terutama yang udah jadi istri pasti langsung senyum-senyum sendiri, langsung manggil suaminya, Pak, dengerin nih Pak, pagar kehidupan. Wah, udah ketebak ya Bu ya. Nggak apa-apa, karena ini emang benar dan ini fakta. Nah, bagi yang jomblo atau yang belum cari istri, saya punya pesan buat kamu, dengarkan. Teman-teman, carilah calon istri yang kamu bisa yakin banget ikhlas ketika kamu harus membahagiakan dia. Yang namanya pernikahan itu beda dengan pacaran. Pacaran itu kamu ketemu sekali-sekali. Pernikahan itu kamu 24 jam dia lagi. Nah sekarang coba kamu lihat diri kamu deh, lihat diri kita. Bisa nggak ketika kita bosan sama pasangan kita tetap mau ikhlas ngebahagiain dia? Saya ulangi, ini bagi kamu yang pacaran ya, masih pacaran atau penjajakan. Kan pernah bosen dong sama pasangan, baik kamu sebagai laki-laki ataupun perempuan, terutama laki-laki ya, karena kita akan jadi kepala keluarga. Bisa nggak kamu sebagai laki-laki di saat kamu bosan mampus sama pasanganmu, kamu masih bisa mengasihi dia, masih bisa membahagiakan dia? Kalau bisa, nikah. Kalau belum bisa, bosan bingung gimana cara ngatasinnya, jangan nikah dulu. Kenapa? Karena yang membuat rumah tangga itu jadi hancur termasuk rezekinya adalah ketika laki-lakinya bandel. Ketika laki-lakinya mencoba berkhianat, ketika laki-lakinya tidak setia keuangan, laki-laki itu sendiri perlahan pasti akan boncos. Bener, ini fakta. Karena magnet rezeki itu salah satunya ada pada istri, Pak. Loh terus gimana? Nggak adil dong, Pak. Nggak adil di bagian mana? Terus istri boleh semena-mena sama suami? Ya nggak boleh juga. Iya kan? Cuman kita sama Tuhan dikasih tugas yang memang lebih berat sebagai laki-laki nih. Sebagai pemimpin. Sebagai orang yang sudah janji di depan Tuhan bahwa kita mau loh menafkahi dia. Mana buktinya? Tuhan kan nunggu. Kalau kita bisa membuktikannya, ya, sama Tuhan dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Rezekinya lancar. Itu pasti. Kalau nggak percaya dicoba deh. Sekarang istri minta apa, Pak? Minta parfum. Ada duitnya nggak? Ada, kasih. Udah, nggak usah banyak cincong. Istri minta mobil, Pak. Oke, ada duitnya nggak? Ada, beliin mobil. Lah, kacau nih orang. Bener, ini bener loh Pak. Coba dicoba dulu, makanya. Ini saya sudah melakukan penelitian dari teman-teman saya juga tuh begitu. Ya, diajak nonton konser apa? Taylor Swift ya. Duitnya ada nggak? Ada. Ya udah. Begitu balik dia dapat rezeki banyak lagi. Kenapa? Karena istrinya pulang nonton konser senyum bahagia, dibahagiain suaminya rezekinya pun ikut bagus karena istrinya pun happy. Itu fakta loh. Nah kalau gitu, sekarang berarti hidup ini pilihan teman-teman. Kita mau jadi orang kayak gimana? Mau jadi orang banyak protes, debat, kusir? Mau jadi orang yang banyak cincong, cangcing, cing, cong gitu ya? Atau banyak cengangas, cengenges gitu ya? Atau mau berubah? Kalau kita mau berubah, udah capek jadi orang susah, udah capek jadi orang yang masalahnya banyak terus, coba deh dengarkan video ini dan berusaha praktekkan ya. Coba deh praktekin, uji aja dulu, diuji. Pasti kamu akan terkejut ya, ini benar. Kalau kamu butuh curhat dan kamu butuh saya untuk berada di samping kamu sebagai sahabat yang mungkin bisa diajak ngobrol via email atau via telepon, bisa lihat di deskripsi, di situ ada caranya, daftar dulu aja, barangkali masih ada tempat ya. Kita nggak pernah tahu, barangkali Tuhan menyediakan tempat untuk kamu ngobrol bersama saya. Lihat di deskripsi ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.